Pemirsa, gempa yang terjadi di Cianjur menimbulkan kerusakan besar. Mengapa bisa terjadi dan bagaimana potensi gempa susulan? Kami akan membahasnya bersama pakar gempa dari Institut Teknologi Bandung, Irwan Meilano. Selamat sore, Pak Irwan. Selamat sore, Mbak Safa. Ya, Pak Irwan, gempa yang melanda Cianjur ini disebabkan oleh aktivitas sesar Cimandiri. Apa faktor pemicu pergeseran di sesar Cimandiri tersebut, Pak? Ya, Mbak Safa dan Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, seperti yang tadi dijelaskan oleh BMKG bahwa di wilayah yang dekat dengan Cianjur ada sebuah sumber gempa yang disebut dengan sistem sesar Cimandiri. Nah, sistem sesar Cimandiri ini berpotensi untuk menghasilkan gempa dengan magnitudo di atas 6 sebetulnya. Jadi kalau kita menghitung kemungkinan maksimum magnitudonya itu bisa sampai dengan 6. Tapi berdasarkan apa yang dialami kemarin bahwa untuk menjadi sebuah gempa merusak ternyata tidak harus 6. Jadi gempa yang skala medium, skala 5,6 pun ternyata bisa berdampak cukup merusak. Dan ini menjadi concern kita bersama mengingat bahwa sesar Cimandiri adalah sebuah sistem sesar yang cukup panjang. Tadi disampaikan dari mulai pelabuhan Ratu di bagian selatan dan kemudian memasuki daerah sampai ke wilayah Bandung Barat. Maka terdapat beberapa kemungkinan bahwa daerah di dalam sistem sesar yang sama, walaupun ada beberapa riset yang kemudian mengindikasikan bahwa gempa yang kemarin sebetulnya agak di luar dari sistem sesar Cimandiri yang kita ketahui sekarang, tapi masih di wilayah yang berdekatan. Jadi ada kemungkinan bahwa tidak hanya gempa yang tidak hanya terjadi di dekat dengan Cianjur, tapi berdasarkan bidang gempanya bisa juga terjadi gempa-gempa yang lain, walaupun tidak kita harapkan bisa terjadi di wilayah yang lain dalam dua sistem sesar tersebut. Apalagi bukti sejarah membuktikan bahwa beberapa tahun sebelumnya gempa-gempa pun pernah terjadi, dan menurut saya ini harus menjadi perhatian concern kita bersama mengenai kondisi gempa di masa depan. Baik, Pak Irwan, kalau kita melihat gempa bermagnitudo 5,6 yang mengguncang Cianjur, apa faktor yang kemudian memperparah gempa ini, Pak? Ya, betul. Jadi dalam artian magnitud tidak terlalu besar. 5,6 itu kita kategorikan sebagai gempa medium, tetapi ternyata dampak kerusakan bisa cukup dahsyat. Ada beberapa faktor yang kemungkinan menjadi penyebabnya, Mbak Safa. Yang pertama adalah tadi disampaikan oleh Pak Daryono dari BMKG bahwa gempanya dangkal. Jadi pada saat gempanya dangkal maka sangat dekat dengan masyarakat. Dan gempa yang dangkal ini kemudian di daerah sekitar Cianjur kita pahami bahwa tanahnya dilapisi oleh lapisan yang sangat halus yang kemudian bisa meningkatkan gelombang gempa atau kita sebut mengamplifikasi kekuatan goncangan gempa. Dan ini terlihat dengan adanya bukti-bukti misalnya longsoran. Jadi itu penyebab pertama, dangkal, kemudian goncangannya diperkuat atau diamplifikasi. Nah, yang kedua, berdasarkan sebaran kerusakan, gempa terjadi di daerah yang penduduknya cukup padat. Jadi kemudian ini harus menjadi concern kita bersama mengingat wilayah Jawa Barat penduduknya lebih padat dibandingkan provinsi yang lain. Jadi bisa jadi gempa dengan magnitudo yang sama di tempat yang berbeda, begitu terjadi di Jawa Barat dampaknya bisa sangat serius. Kenapa? Karena penduduk kita itu padat sekali. Itu yang kedua. Dan catatan yang ketiga yaitu terkait dengan kualitas dari bangunan. Jadi seperti yang bisa kita lihat sama-sama, banyak bangunan yang dibangun tanpa memperhatikan kemungkinan ataupun kaidah bagaimana membangun sebuah struktur di daerah yang rawan akan bencana gempa bumi. Jadi tiga hal ini yang kemudian menjadi penyebab ataupun kombinasi dari ketiganya menjadi penyebab bahwa kerusakan sangat besar. Pak Irwan, tadi Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa akan memberikan bantuan berupa pembangunan kembali rumah warga yang rusak dengan rumah yang tahan gempa. Apakah ini bisa berhasil nantinya meminimalisir risiko kerusakan parah jika kembali terjadi gempa? Tentu tidak kita harapkan, tetapi faktanya kita tinggal di wilayah yang rawan gempa, Pak Irwan. Ya, betul Mbak Safa, ini kami harapkan menjadi bagian dari solusi, yaitu pada saat dibangun kembali harusnya dibangun dengan lebih baik. Sebetulnya tidak harus membangun bangunan yang mewah untuk
menjadi tahan gempa. Saya yakin Kementerian PU telah memiliki standar untuk membangun bangunan tahan gempa. Satu hal yang kemudian kita harus perhatikan pada saat membangun tidak hanya bangunan tahan gempa, tapi juga kita harus memperhatikan lokasi kita membangun. Jadi ada satu daerah yang sebetulnya apabila di atas bidang gempa, sebaik apapun bangunan itu pasti rusak. Itu kita sebut dengan bidang robekan atau bidang rupture dari gempa. Nah, itu yang harus kita hindari. Mungkin daerah tersebut harus kita jadikan sebagai daerah kawasan hijau misalnya. Sehingga kalau ingin membangun kembali, bangun lebih baik. Tetapi kalau masuk ke daerah yang kita sebut sebagai bidang robekan atau rupture yang pas di atas sesar, itu kekuatan apapun atau struktur sebaik apapun tidak bisa bertahan karena kemudian mengalami robekan seperti yang terlihat di Palu. Untuk itu maka kemudian daerah tersebut mari kita sebagai tidak harus terlalu luas daerahnya, hanya zona beberapa meter saja kita jadikan sebagai kawasan yang mungkin kawasan hijau, jangan dibangun di sana gitu ya. Baik, jadi perlu ada permukiman atau warga yang direlokasi ya Pak Irwan ke daerah yang lebih aman. Ya, kita tidak harapkan demikian. Jadi memang kita harus kembali melihat apabila memang persoalannya hanya persoalan kerusakan akibat guncangan gempa, maka silakan dibangun kembali dengan tadi disampaikan oleh Pak Presiden dengan kaidah bangunan tahan gempa. Dan apabila ternyata bangunan tersebut berada di daerah jalur tepat di atas sesar, maka tidak ada kekuatan struktur yang bisa menahannya. Untuk itu kita harus menjadikan daerah tersebut daerah yang memang daerah yang kawasan yang ya kita jadi buffer zone saja, kawasan hijau ya, seperti yang juga diterapkan di Palu sesudah gempa 2018. Baik, hingga siang tadi sedikitnya tercatat ada 122 kali gempa susulan. Kalau melihat model gempa yang terjadi, apakah dimungkinkan akan terus terjadi gempa susulan ke depannya selama beberapa hari ke depan, Pak Irwan? Iya, gempa susulan akan terjadi dan yang menjadi harapan kita kemudian kekuatan gempanya semakin mengecil. Jadi jumlah gempa susulan semakin lama akan semakin berkurang dan kalau seandainya jaringan pengamatannya semakin rapat, maka kita bisa melihat gempa susulan dengan magnitudo semakin lama semakin kecil gitu ya. Itu yang kita harapkan. Jadi mudah-mudahan nanti ada upaya untuk menambah jaringan di sekitar lokasi gempa yang kemudian tujuan untuk mendeteksi gempa susulan sampai kita memastikan bahwa yang muncul hanya gempa-gempa yang skalanya kecil, bisa skala 0, malahan yang muncul gitu. Itu yang menjadi harapan kita bahwa kemudian gempanya semakin menguruh, magnitudenya semakin kecil, jumlahnya pun akan semakin sedikit. Baik, terkait sesar Cimandiri, aktivitas sesar Cimandiri yang menjadi pemicu gempa Cianjur, apakah ini memiliki jangka waktu tertentu untuk sesar Cimandiri ini bergeser begitu, Pak Irwan? Ya, jadi biasanya kami kalau di dalam yang bekerja dalam riset kegempaan, kita memahami bahwa ada periodisasi untuk terjadinya gempa. Tetapi yang harus kita perhatikan, periodisasi ini dihitung berdasarkan asumsi gempa terbesar, gitu ya. Asumsi gempa terbesar yang mungkin terjadi. Jadi, adapun gempa terbesar yang mungkin terjadi berdasarkan beberapa riset yang kami ketahui itu sampai ke dalam magnitudo di atas 7. Itu yang terbesar. Itu yang menjadi concern kita untuk periodisasi. Tetapi untuk gempa-gempa yang lebih kecil seperti yang terjadi skala 5,6 kemarin, itu bisa terjadi sangat sering. Dan dengan segmentasi yang cukup panjang itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Jadi biasanya kita cukup hati-hati untuk mengatakan periodisasi karena itu mengacu pada gempa maksimum yang magnitudo maksimum yang mungkin terjadi. Misalnya di subduksi pantai barat Sumatera itu setiap 2.200 tahun, tapi itu mengacu gempa yang maksimumnya. Tetapi untuk gempa yang seperti yang tadi disampaikan, 5,6 itu bukan gempa maksimum di sekitar Cimandiri, yaitu gempa yang skalanya menengah atau medium. Dan dengan gempa skala medium, maka itu bisa terjadi kapan saja, dan concern kita adalah penduduknya yang semakin padat. Mungkin kalau terjadi tahun 70-an, tahun 80-an, mungkin dampaknya tidak sebesar ini, tapi kita akan menghadapi masa ke depan di mana kepadatan penduduk akan semakin meningkat di wilayah Jawa Barat. Itu yang menurut saya perlu menjadi perhatian kita bersama. Baik, terima kasih Pak Irwan Meilano, pakar gempa dari Institut Teknologi Bandung, telah bergabung bersama kami di Breaking News.